مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada babul isti'dad li sairis shalawat, yakni pembahasan tentang mempersiapkan diri untuk salat-salat fardu, untuk melaksanakan ibadah salat-salat. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang mempersiapkan diri sebelum sholat zuhur dan sebelum sholat asar, bahwa disebutkan oleh Imam Al-Ghazali jangan sampai kita tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla dhuhri yutiluhunna wa yaqul hadha waqtun tuftahu fihi abwabus sama' fa uhibbu an yurfa'a li fihi amalun salih. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, yutiluhunna, dan beliau memanjangkan bacaan solatnya yang 4 rakaat sebelum zuhur. Niki qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur 4 rakaat dan beliau panjangkan bacaannya seraya beliau bersabda, hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama. Ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit terbuka. Pintu-pintu langit terbuka, fa uhibbu an yurfa'a li fihi amalun salih, dan aku berharap, sangat-sangat berharap amalku diangkat ke Allah dalam keadaan aku sedang mengerjakan amal soleh, yakni 4 rakaat sebelum zuhur. Wa hadhil arba' qabla zuhri sunnatun muakkadah. 4 rakaat sebelum zuhur ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnat yang sangat ditekankan. Fafil khabari, dalam hadis disebutkan, man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Siapa saja yang melaksanakan salat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, fa ahsana ruku'ahunna, lalu ia memperbaiki rukuknya, wa sujudahunna, dan memperbaiki sujudnya, shalla ma'ahu sab'una alfa malak, maka salatlah di belakangnya atau salat bersamanya sab'una alfa malak, 70.000 malaikat yang ikut salat bersamanya. 70.000 malaikat ikut hadir salat bersamanya, yastaghfiruna lahu ilal lail, dan senantiasa beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk kita yang melaksanakan salat qobliyah zuhur 4 rakaat. Yastaghfiruna lahu, memohon ampunkan kepada Allah untuk kita, ilal lail, sampai malam. Selalu jangan tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Dan juga termasuk arba' raka'atin qabla al-asr, termasuk juga 4 rakaat sebelum asar, qobliyah asar 4 rakaat. Ba'diyah zuhur pun ada, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Lalu qobliyah asar 4 rakaat. Dalam hadis disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah memberikan rahmat, niki baginda Rasul yang berdoa, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum zuhur, 70.000 malaikat beristighfar untuk kita. 4 rakaat sebelum asar, baginda Rasul yang mendoakan kepada Allah memberikan rahmat bagi orang-orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Maka kata Imam Ghazali, fajtahid an yanalaka du'aahu, maka berusahalah agar kita mendapatkan doanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana Allahu bi'ilmihi fid dharain ad-dunya wal akhirah,
wa la tashtaghil ba'da al-'asri illa bimithli ma sabaqa qablah. Dan jangan kita sibuk menyibukkan diri kita setelah sholat asar kecuali dengan hal-hal yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Apa yang kami sebutkan sebelumnya? Yakni kecuali dengan belajar agama, atau tidak mampu belajar agama, memperbanyak ibadah, tasbih, zikir, sholawat dan lain sebagainya. Tidak mampu, minimal kita membantu orang muslim, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang-orang sekitar kita. Tak mampu kita lakukan itu, minimal kita tidak mencelakai orang muslim yang ada di sekitar kita. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Jangan lakukan hal-hal yang di luar daripada 4 hal ini. Karena di luar dari 4 hal ini adalah hal-hal yang marati'is syayatin, tempat mainnya setan. 1. Belajar ilmu agama. Yang kedua, memperbanyak ibadah, baca Quran, sholawat, zikir, tasbih dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang sekitar kita, mau gotong royong, membantu dan lain sebagainya. Yang keempat, cukup, atau kalau tak mampu lakukan yang tadi, yang keempat, cukup kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Jangan sampai kita mencelakai orang lain, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Wala yanbaghi an takuna awqataka muhmalatan fatashtagil fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaq. Jangan sampai kita habiskan waktu kita muhmalah, sia-sia, tidak bermanfaat. Fatashtagil fi kulli waqtin, kita sibuk di setiap waktu kita, bima ittafaqa kaifa ittafaq. Ya, apa yang bisa dikerjakan yang tidak jelas pekerjaannya, yang dilakukan pada sore hari dari ibadah asar sampai menjelang maghrib. Jangan sampai waktu kita hilang sia-sia. Bal yanbaghi an tuhasib nafsaka wa turattiba awradaka fi lailika wa naharika. Maka perlu kiranya kita untuk bermuhasabah. Kita lihat, bercermin kepada diri kita sambil kita menertibkan wirid-wirid kita di waktu-waktu kita. Kita bikin jadwal untuk diri kita sendiri. Mulai bangun tidur bikin jadwal, bangun tidur jam 4 misal, atau setengah 4 bangun tidur, atau jam 4. Sholat subuh jam sekian, ba'da subuh wiridnya ini yang akan dibaca. Habis sholat subuh iktikaf di masjid sejenak sampai masuk waktu syuruk. Setelah itu sholat syuruk. Kita bikin ini sesuai yang sudah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, atau sesuai dengan kesibukan kita. Oh, karena saya masuk kantor jam 7 pagi harus seperti ini. Bikin jadwalnya. Jam setengah 6, jam 6 harus pulang ke rumah, mandi, ini sarapan jam sekian. Jam setengah 7 harus berangkat ke kantor. Di kantor nanti apa yang dikerjakan. Pulang dari kantor jam sekian, sholat zuhurnya jam sekian, habis zuhur apa yang dikerjakan. Itu kita bikin agar lebih teratur waktu kita dan tidak hilang sia-sia. Tidak hilang sia-sia. Wa tu'inu likulli waqtin syaghalan la tata'addahu. Sehingga dengan jadwal yang kita bikin dan dengan zikir-zikir yang ada di dalamnya, wirid-wirid yang ada di dalamnya, jangan sampai kita sibuk dengan hal yang di luar daripada itu. Kita mengerjakan hal yang di luar daripada yang sudah kita rencanakan. Wala tu'thir fihi siwahu bidzalika tazharu barakatal awqat. Dan jangan kita kerjakan selain daripada yang tadi, maka tazharu barakatal awqat. Akan nampak keberkahan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ini cara kita mensyukuri waktu yang Allah berikan. Jangan kita biarkan dia berjalan seperti itu. Ini kan kebanyakan kita tidak kita tertibkan. Jadi pokok dia jalan aja sama. Pokok menu doang digawe. Kosong, buka HP, scroll doang porot. Kadang itu karena kita tidak menertibkan waktu kita. Nanti kita buat nih, ada waktu kita olahraga, ada waktu kita untuk ini, ada waktu kita untuk itu. Ini harus ditertibkan agar terlihat barokahnya waktu, berkahnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Fa amma idza tarakta nafsaka sudan muhmalan, adapun kalau seandainya kita biarkan nafsu kita ini melakukan hal yang sia-sia, ihmalal bahaim la tadri bimada tashtagilu fi kulli waqt. Ini sama seperti hewan yang tidak tahu apa yang dia kerjakan di setiap waktunya, karena Allah tidak memberikan akal kepada hewan, sehingga hewan bebas dia kerjakan apa saja.
makan sembarang, buang air sembarang dan lain sebagainya. Ini kalau orang yang tidak menertibkan waktunya, makanya kata Imam Ghazali, dia habiskan waktunya dengan sia-sia, ini sama seperti hewan yang menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Hilang berkahnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Fayanqadi aktsar awqataka dhayan, maka hilanglah banyak dari waktu kita sia-sia. Wa awqatuka umruka, sedangkan waktu-waktu kita itu adalah umur kita. Waktu-waktu kita ini adalah umur-umur kita. Wa umruka ra'su malika, dan umur kita merupakan modal utama kita hidup di dunia. Kalau umur kita sudah habis, sudah tidak ada modal lagi, habis modal. Tidak bisa kita beramal soleh lagi, tidak kita bisa menyiapkan bekal apapun lagi. Maka waktu kita ini adalah umur kita, dan umur kita merupakan modal utama kita hidup di dunia. Wa alaihi tijaratuka, nah dengan umur kita itulah kita berjualan, berdagang, berniaga di dunia. Artinya dengan umur kita bekerja. Pedagang itu ada yang untung, ada yang rugi, pun juga sama manusia. Dalam hidupnya ada untung, ada ruginya. Wa bihi wusuluka ila na'imi daril abadi fi jiwarillahi ta'ala, dan dengan umur kita itu kalau kita gunakan dengan hal-hal yang baik, dengan memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, itu dapat menghantarkan kita kepada na'imu daril abad, yakni kenikmatan tempat tinggal yang selama-lamanya. Ini kenikmatan akhirat, kenikmatan surga. Fi jiwarillahi ta'ala, berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kullu nafsin min anfasika jauharatun la qimata laha, maka setiap hembusan nafas yang keluar dari diri kita, setiap hembusan nafas kita ini jauharah, seperti permata yang tidak dapat terhitung, tidak dapat terhitung kimahnya, berharga, sangat berharga. Permata yang tidak tara. Setiap nafas kita, seandainya setiap hembusan nafas kita diisi dengan zikir, hembusan nafas kita diisi dengan amal soleh, hembusan nafas kita diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, ini adalah merupakan jauharah, perhiasan yang tidak terkira, permata yang tidak tara. Idla badala lahu fa idza fata fala audalah, karena kalau sudah keluar nafas kita, terhembuskan nafas kita, waktu kita sudah berlalu, la badalahu, tidak ada penggantinya. Detik ini dengan berjalan waktu ini tidak akan bisa kembali mundur, dan tidak ada penggantinya, tidak bisa kita kembali ke belakang. La audalah, tidak mungkin kita bisa kembali. Maka jangan kita lewatkan waktu kita, nafas kita, hembusan nafas kita dengan sia-sia, jangan. Fala takun kal hamqa al magrurin, jangan seperti orang-orang bodoh, kata Imam Ghazali. Al hamqa al magrurin, yang tertipu. Seperti apa contohnya orang-orang bodoh yang tertipu, kata Imam Al-Ghazali? Alladzina yafrahuna kulla yaumin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim, yakni adalah orang-orang yang setiap harinya mereka bahagia dengan bertambahnya harta dan berkurangnya umur. Bertambahnya harta dan berkurangnya umur, dan dia bahagia. Hanya bertambah harta, bukan bertambah amal soleh. Orang-orang bodoh adalah orang-orang yang bahagia dengan bertambahnya harta, sedangkan umurnya hilang sia-sia. Umurnya hanya dihabiskan untuk menumpuk harta, untuk menumpuk kekayaan dunia. Ini adalah orang-orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia. Fa ayyu khairin fi malin yazid wa umrin yanqus. Coba kira-kira kebaikan seperti apa yang kita harapkan dari harta yang bertambah dan usia yang berkurang, sedangkan amal soleh tidak ada. Kita bekerja mencari kekayaan dunia tanpa menghiraukan amal soleh, ini hanya menambah-nambah harta, sedangkan usia kita terus berkurang di dunia. Ini adalah orang-orang yang tertipu, kata Imam Ghazali. Al-maghrurin, orang-orang yang tertipu. Dia hanya bahagia ketika hartanya bertambah. Dia tidak sadar umurnya saat itu sedang berkurang terus, terkikis. Wala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin salih. Maka kata Imam Ghazali menegaskan, jangan kita merasa bahagia
kecuali dengan bertambahnya ilmu dan amal soleh. Jangan kita terlalu bahagia dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kebahagiaan hakiki sebenarnya adalah bertambahnya ilmu dan bertambahnya amal soleh. Ziyadatu ilmu amal soleh. Fa innahuma rafiqaka yusahhibanika fil qabri. Karena sesungguhnya keduanya, ilmu dan amal soleh inilah yang akan menemani kita, ya, menemani kita fil qabr, sampai di kuburan. Ilmu dan amal soleh, bukan harta. Ilmu dan amal soleh inilah yang menemani kita. Orang berilmu, harta banyak, hartanya akan digunakan untuk infak. Orang punya harta banyak, dia berilmu, beramal soleh, maka hartanya akan digunakan untuk sedekah. Tapi kalau orang banyak harta, tak berilmu, tak beramal soleh, hartanya akan digunakan untuk hal-hal maksiat, untuk hal-hal yang sia-sia, untuk tabdzir. Ya. Wa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang menghambur-hamburkan harta. Mubadzirin ini adalah orang-orang yang menggunakan hartanya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, atau menggunakan hartanya di jalan maksiat. Itu adalah orang-orang mubadzir. Dan orang-orang mubadzir adalah ikhwana syayatin, saudaranya syaitan, na'udzubillah. Maka jangan kita merasa bahagia, jangan kita merasa terlalu senang dengan harta yang bertambah dan umur yang selalu berkurang. Tapi bahagialah kita, bersenang-senanglah kita dengan bertambahnya ilmu dan amal soleh. Berbahagialah kita dengan bertambahnya ilmu dan amal soleh. Haitsu yatakhallaf anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka, yang mana nanti di dalam kubur ahluka wa maluka, keluarga kita, harta kita, anak-anak kita, asdiqauka, dan saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu mereka akan yatakhallaf, mereka di belakang kita, artinya mereka akan meninggalkan kita, tidak ikut membersamai kita dalam kubur. Dan yang hanya menemani kita dalam kubur adalah ilmu dan amal soleh. Maka kita harus berbahagia ketika Allah memberikan kita kesempatan seperti ini, memberikan kita kesempatan untuk memperdalam ilmu dan memperbanyak amal soleh. Thumma izas farratis syams, lalu ketika sudah mulai menguning matahari atau mulai memerah di sini, mulai menguning matahari, hendak tenggelam matahari, sunset, hendak tenggelam matahari. Fa in fadula hadzal waqtu kafadli ma qabla at-tulu', qala Allah Ta'ala fajtahid an ta'uda ila al-masjid qabla al-maghrib. Maka berusahalah kalau sudah mulai menguning matahari menjelang maghrib, berusahalah kita ke masjid sebelum maghrib. Berusahalah kita ke masjid sebelum maghrib. Wa tashtaghilu bitasbihi wal istighfar. Dan sebelum maghrib ini baik dan patut kita memperbanyak tasbih dan istighfar. Perbanyak tasbih dan istighfar. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu. Karena sesungguhnya fadilah waktu sebelum maghrib itu sama seperti waktu sebelum tulu, sebelum fajar. Waktu sebelum fajar kita disunnahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Pun juga sama sebelum maghrib juga kita disunnahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Ini seniman maghrib nih lu tasbih lu istighfar. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah engkau kepada Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari, yakni sebelum masuk waktu fajar atau sebelum masuk waktu maghrib. Tasbih dan istighfar. Waqra qabla ghurubi syamsi arba'a suwarin minal Qur'an, dan bacalah sebelum tenggelamnya matahari minimal 4 surat dalam Al-Qur'an. Hiya wasyamsi wa duhaha, yang pertama adalah surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha. Yang kedua adalah wal laili idza yaghsha, yang kedua al-lail. Yang ketiga dan yang keempat adalah al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. 4 surat yang disunnahkan kita untuk dibaca sebelum sholat maghrib atau sebelum tenggelamnya matahari.
Jadi perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, dan baca 4 surat niki. Wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha, dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wala taghruba 'alaika asy-syams wa anta fil istighfar. Jangan sampai matahari, atau usahakan ketika matahari tenggelam, ketika matahari mulai tenggelam, usahakan engkau sedang beristighfar ketika itu. Usahakan kita sedang beristighfar ketika itu. Fa idza sami'tal adzana fa'ajibhu, maka ketika azan dikumandangkan, stop kita istighfarnya, mulailah kita untuk menjawab azan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa qul ba'dahu, dan kita berdoa setelah azan, Allahumma inni as'aluka inda iqbali laika wa idbari naharika wa huduru salatika wa aswatu du'atika an tu'tiya Muhammadanil wasilah. Atau doa setelah azan seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Thumma shallil fardha ba'da jawabil muadzin wal iqamah. Lalu salatlah salat fardu maghrib setelah menjawab azan dan setelah qamat salat fardu. Wa shalli ba'dahu qabla an tatakallama rak'atain. Dan salatlah kita setelah salat fardu 2 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Fahuma ratibatanil ratibata al-maghrib, dan itu termasuk salat rawatib maghrib, yakni ba'diyah maghrib 2 rakaat. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutilaha fahunna aidan sunnah. Ataupun kau ingin melaksanakan ba'diyah maghrib 4 rakaat, ba'diyah maghrib kau ingin laksanakan itu 4 rakaat, tutilaha, dan engkau perpanjang yang 4 rakaat ini, 2 rakaat dan 2 rakaat, engkau perpanjang bacaannya, fahunna aidan sunnah, dan itu juga termasuk sunnah. Jadi bisa kita ba'diyah maghrib bisa dikerjakan 2 rakaat, ataupun juga bisa dikerjakan 4 rakaat, kerjakan 2 rakaat. Wa in amkanaka an tanwiya li'tikaf ila al-isya'il akhirah, dan kalau memungkinkan, tidak ada kesibukan mulai dari ba'da maghrib sampai isya, maka berniatlah kita untuk i'tikaf. Berniat kita i'tikaf ilal isya'il akhirah, sampai masuk waktu isya, sampai akhir isya. I'tikaf di masjid. Niat i'tikaf bebas, nggih, dalam hati kita berniat, atau yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, nawaitul i'tikafa, ya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Atau ada tambahan juga, madumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf selama saya berada di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Niat i'tikaf. Wa tuhyi ma bainal insya'aini bis salati faf'al, dan engkau bisa menghidupkan, atau kita bisa hidupkan antara 2 isya. Maghrib niki juga disebut dengan isya. Kita hidupkan antara 2 isya niki, antara maghrib dan isya maksudnya, yakni dengan salat, maka kita kerjakan. Kita kerjakan salat. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa, karena sesungguhnya sudah disebutkan banyak hadis-hadis yang tak terhingga tentang fadilah, keutamaan daripada menghidupkan malam antara maghrib dan isya. Banyak hadis-hadis ma la yuhsa, tak terhingga. Wahia nasyiatul lail, dan itulah yang disebut dengan nasyiatul lail, awalnya malam niki. Awalnya malam niki mulai dari ba'da maghrib sampai ba'da isya niki awalnya malam, dan kita disunahkan untuk menghidupkan. Li'annahu awwalu nusyu'ihi wa hiya salatul awwabin, yang disunahkan kita untuk kita kerjakan disebut dengan salatul awwabin. Salatul awwabin. Napi kena salatul awwabin niki. Salat awwabin. Awwabin artinya adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Berapa rakaat, bagaimana kita mengerjakan salat awwabin? Sama seperti salat-salat sunnah lainnya, dikerjakan 2 rakaat. Berapa total jumlah bilangan salat awwabin? Yang diajarkan adalah 6 rakaat salat awwabin, ya. Sholli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Tegawe 2 rakaat. Niki di luar dari salat ba'diyah maghrib, nggih. Jadi selesai sembahyang maghrib, ba'diyah. Selesai kita ba'diyah, niat untuk i'tikaf. Niat i'tikaf kita laksanakan, kita kerjakan salat sunnah awwabin, nggih. Dikerjakan 6 rakaat. 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai masuk waktu isya. Dan ini fadilahnya luar biasa, nggih. Bahkan sebagian guru-guru kami juga mengajarkan kita tetap sholat awwabin, tetapi 2 rakaat pertama niatkan untuk awwabin,
2 rakaat kedua niatkan untuk sholat taubat, 2 rakaat ketiga diniatkan untuk sholat hajat. Dan ke-6 rakaat ini tetap terhitung sholat awabin. Tapi kita niatkan seperti tadi, 2 rakaat saat pertama niatan salat sunnah awabin, usolli sunnatal awabin wa raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. 2 rakaat salam. Selesai salam kita doa, bangkit lagi, laksanakan 2 rakaat lagi, niatkan untuk salat sunnah taubat. Usolli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. 2 rakaat salam. Selesai kita perbanyak istighfar, masih ada waktu, bangun lagi 2 rakaat lagi, niatkan untuk salat sunnah hajat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Total 6 rakaat nih, dan ini termasuk juga salat sunnah awabin. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji', surat Sajdah ayat 16. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang makna dari surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, artinya mereka tidak banyak tidur. Apa ya Rasulullah makna dari salat, makna dari ayat ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya as-shalah ma bainal isya'ain. Itu adalah salat antara 2 isya atau antara maghrib dan isya. Yani tadi salat sunnah awabin. Karena sesungguhnya salat antara salat isya dan salat maghrib ini tadhhabu bimulaghatin nahar. Salat isya atau salat sunnah antara maghrib dan isya itu tudhibu bimulaghatin nahar, dia akan menghilangkan, ya, menghilangkan kelalaian kita di siang hari. Misal di siang hari kita lalai, mulai dari ba'da salat subuh sampai menjelang maghrib, kita melakukan hal-hal, kita lakukan hal-hal yang sia-sia. Mungkin kadang ada lisan kita yang tidak sengaja tergelincir mengucapkan kata-kata yang sia-sia, atau ada pekerjaan-pekerjaan kita yang sia-sia, tidak bermanfaat dan sebagainya. Maka salat sunnah awabin ini menghilangkan hal itu sebagai pengampunan dosa dari kelalaian-kelalaian kita di siang hari. Wa tuhadzibu akhirahu, dan akan membersihkan akhirnya. Jadi siangnya, mohon maaf kalau siangnya kita banyak lalai, kita tutup dengan yang baik-baik. Tutup dengan yang baik-baik. Fa idza dakhala waqtal isya, dan kalau sudah masuk waktu isya, fasalli 4 raka'atin qabla al-fardhi, maka laksanakan 4 rakaat. Niki sudah masuk isya, azan Allahu akbar, jawab azan, selesai itu salat kita 4 rakaat qabliyah isya. Sholli 4 rakaatin qabla al-fardhi ihya'an lima bainal adzanaini, untuk kita menghidupkan antara 2 azan, yakni antara azan isya dan iqamah. Kita hidupkan dengan salat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat qabliyah isya. 4 rakaat qabliyah isya. Fa fadlu dzalika katsir, karena fadilahnya itu banyak, menghidupkan antara azan dan qamat, fadilahnya banyak. Fa fil khabari, disebutkan dalam khabar, dalam hadis, anna du'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa yang dilantunkan antara azan dan iqamat la yurad, tidak akan tertolak. Doa yang kita baca antara azan dan iqamat tidak ditolak. Thumma shallil fardha wa shallir ratibata raka'ataini, lalu kita salat fardu 4 rakaat isya dan tutup dengan 2 rakaat ratibah, rawatib, salat sunnah ba'diyah isya. Waqra fihi ma surata alif lam mim as-sajdah wa tabaraka al-mulk. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang diambil dari Rasulullah, untuk ba'diyah isya kita disunnahkan untuk memperpanjang. Lamun bau rakaat pertama baca alif lam mim surat sajadah, rakaat kedua tabarak surat al-mulk, au surah yasin wad dukhan, atau rakaat pertama kadu surat yasin, rakaat kedua surat ad-dukhan, mun dekang yun nggih. Kalau ada kesempatan atau mudah hafal lagu lamun det jal kafirun kanca al-ikhlas ja semain nggih, pokok tak gawe insyaallah. Waqra fihi mana niki.
Fadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu diambil dari Rasulullah. Ada athar atau ada hadis fi'liyah yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa shalli ba'dahuma arba'a raka'atin. Lalu setelah ba'diyah Isya, setelah ba'diyah Isya, alangkah baiknya kita laksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Sholat sunnah 4 rakaat disebut qiyamul lail. Masuk niki sholat qiyamul lail 4 rakaat, dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Fa fil khabari ma yadullu ala azmi fadlihina. Wa fil khabari ma yadullu ala azmi fadlihinna. Karena banyak dalam khabar, dalam hadis disebutkan fadilah melaksanakan qiyamul lail minimal 4 rakaat. Setelah sholat Isya minimal 4 rakaat kita kerjakan, 2 rakaat 2 rakaat. Tsumma sholil witra ba'daha thalathan. Lalu kita tutup dengan witir 3 rakaat. Bi taslimataini atau taslimah wahidah. Bisa dengan 3 rakaat ini dengan 2 salam, dikerjakan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau bi taslimatin wahidah, atau dengan 1 salam. Kalau witir 3 rakaat dengan 1 salam, maka di rakaat keduanya tidak ada duduk tahiyat awal. Kalau kita sholat witir 3 rakaat dengan 1 salam, maka di rakaat keduanya tidak ada tahiyat awal. Rakaat pertama berdiri, ruku, i'tidal, sujud, ya. Selesai sujud kedua berdiri. Rakaat kedua sama, selesai sujud yang kedua tidak tahiyat, langsung berdiri. Baru rakaat ketiga baru salam. Ini kalau untuk witir. Dan ini afdol, ya. Selesai sholat Isya, selesai ba'diyah Isya, laksanakan qiyamul lail 4 rakaat minimal, 4 rakaat, lalu tutup dengan witir 3 rakaat, bisa dengan 2 salam atau bisa dengan 1 salam. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra fihi ma surat sabbihisma rabbikal a'la, membaca di dalam salatnya dengan membaca surat sabbihisma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas wal mu'awwidhatain. Membaca sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la, membaca surat al-kafirun, membaca surat al-ikhlas, dan membaca surat mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Fa in kunta aziman ala qiyamil lail. Itu kalau misalkan kita bisa laksanakan, ya. Tapi seandainya kalau kita mau qiyamul lail, bangun nanti di tengah malam, ya. Fa akhiril witr, maka kita akhirkan witir kita. Jangan kita kerjakan witir di awal. Kalau kita berniat untuk qiyamul lail, untuk bangun di tengah malam, maka kita akhirkan witir kita. Liyakuna akhiru sholatika witron, agar sholat terakhir kita itu adalah sholat witir. Tetapi bukan berarti kalau kita sudah witir di awal lalu kita tidak boleh sholat, tidak. Kalau memang kita sudah witir di awal, silahkan tetap nanti kita bangun tetap kita laksanakan qiyamul lail yang lain, 2 rakaat, tapi tidak pakai witir. Tapi tetap afdolnya witir di akhir. Maka kalau kita terbiasa untuk bangun di tengah malam, ya, bangun di tengah malam, maka witir yang tadi kita kerjakan kita akhirkan, witirnya di belakang. Tsumma ishtagil ba'da dzalika bimudzakarati ilmin aw mutala'ati kitab. Setelah kita tadi 4 rakaat dan witir, ya, ini kan ba'da Isya nih, ba'da Isya. Selesai sholat Isya kita qiyamul lail sebentar, tadi 4 rakaat dan witir. Setelah itu ishtagil ba'da dzalika bimudzakarati ilmin. Sibukkan diri kita dengan mudzakarah ilmu, dengan bermudzakarah, ya. Dengan kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran kita, au mutalaah, ya, mutalaati kitab, atau kita baca-baca kitab, ya, atau hal-hal yang bermanfaat. Wala tashtagil billahwi wal la'bi, hati-hati. Jangan sampai kita sibukkan diri kita dengan banyak bermain, banyak bercanda di malam hari, ya. Ba'da Isya khususnya, atau menjelang tidur. Jangan sampai kita sibukkan diri kita dengan hal yang sia-sia. Padahal tadi kita sudah melaksanakan sholat sunnah awwabin, melaksanakan sholat-sholat untuk agar akhir kita menjadi baik. Maka jangan sampai setelah ini sebelum tidur kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, permainan-permainan. Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sungguh sebaik-baik Islamnya seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Fayakuna dzalika khatimata amalika qabla naumika fa innal a'mal bi khawatimiha. Dan itu yang akan menjadi penutup hari kita sebelum tidur kita.
Fa innal a'mal bi khawatimiha, karena sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat dari penghujungnya. Kalau dia baik di awal, ujungnya buruk, akan terhitung buruk. Kalau misalkan buruk di awal, ujungnya baik, akan terhitung baik. Walaupun keadaan ini sangat jarang. Biasanya yang baik di awal, insya Allah baik di akhir. Kalau yang buruk di awal, semoga baik di akhir. Biasanya seperti itu. Maka jangan sampai setelah malam nih, setelah ibadah-ibadah kita, rangkaian ibadah-ibadah tadi, sebelum tidur kita, jangan kita sibukkan dengan hal yang sia-sia. Bahkan di sini disebutkan, inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada dalam hadis disebutkan bahwa baginda Rasul menggambarkan kepada kita, nanti ada orang-orang yang semasa hidupnya mengerjakan pekerjaan ahli surga, ya'malu bi'amali ahlil jannah, sholat, puasa, zakat, pokoknya mengerjakan amal ibadah sampai menjelang wafatnya. Jarak antara dia dan kematian itu hanya sejengkal saja. Faya'malu bi'amali ahlin nar, dia mengerjakan pekerjaan ahli nar, pekerjaan penghuni neraka, hatta yadkhul fiha, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Karena sebelum wafatnya dia mengerjakan pekerjaan ahli nar, pekerjaan penghuni neraka, akhirnya masuk neraka. Sia-sia amal ibadahnya yang sepanjang umurnya. Pun sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya dia mengerjakan pekerjaan ahli nar, pekerjaan ahli neraka, tapi sejengkal sebelum ajal datang menyebutnya, dia diizinkan Allah mengerjakan amal soleh, mengerjakan amalan ahli surga, hatta yadkhul fiha, akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Disitulah digambarkan kata baginda Rasul, al-a'mal innamal a'malu bi khawatimiha, karena sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat dari penghujungnya, terakhirnya. Fakana man khatama amaluhu inda naumihi binahwil la'ibi ka'annahu mata alaihi bal rubbama yaqalahul mautul akbar fi naumihi. Siapa saja yang di penghujung aktivitasnya, sebelum tidurnya dia mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, dia kerjakan dengan la'ab, bermain, bercanda, tidak ada faidahnya, lalu dia tidur, maka dia menutup pekerjaannya hari itu dengan main-main. Kalau kan tidur niki disebut dengan al-mautul asghar, kematian kecil. Kalau seandainya dia mati ketika itu, maka dia sudah menutup hidupnya dengan pekerjaan yang sia-sia. Mungkin naudzubillah. Maka biasakan sebelum tidur kita, biasakan kita tutup dengan hal-hal yang baik. Seperti kita baca doa, banyak istighfar, seperti kita membaca-baca buku dan lain sebagainya. Allahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu kita akan lanjutkan kajian kita pada adabun naum. Nanti dimasukkan sini adalah adab-adab tentang tidur. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita kerjakan pada sore hari ini atau pada malam hari ini. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-su'a idza syi'ta sahla. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا موفقا حسنا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.